Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di media komunikasi Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Di program kesayangan kita, Bintang Orion, biasakan membaca di waktu luang untuk mendapatkan prestasi. Nah, hari ini kita akan menginformasikan kepada Stepa hebat semua dimanapun kalian berada tentang bibliografi. Nah, siapa yang suka atau yang ngefans atau yang mengidolakan tokoh tertentu. Nah, hari ini siapa tahu tokoh idola kalian akan dibahas tuntas di tayangan kali ini. Nah, hari ini kita terhubung dengan Ibu Lis Budi Astuti SPD yang akan melaporkan apa saja bibliografi yang ada di Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Kita langsung sapa Ibu Lis Budi di studio. Oke, halo Bu Lis Budi. Halo juga. Bagaimana Budina? kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tetap sehat, tetap semangat Bu Lis Budi. Iya, tetap sehat, kuat dan semangat. Oke, harus itu ya Bu Lis Budi. Iya. Apalagi kita sekarang berada di pandemi corona ini, maka harus menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting ya Bu Lis Budi ya. Iya, betul itu Bu Dinar. Jadi kita menjaga imun, jangan sampai imun kita itu turun, makanya kita harus tetap semangat kepada anak-anak semua. Oke, Bu Lis Budi hari ini akan melaporkan tentang koleksi bibliografi di Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Benar begitu Bu Lis? Iya betul, karena anak-anak itu hanya mengenal biografi ya, jadi tidak tahu bahwa selain biografi itu ada bibliografi, sehingga anak-anak mungkin nanti akan mengidolakan dari salah satu tokoh seperti yang disampaikan Bu Dinar itu tadi. Oke, berarti anak-anak mungkin nggak akan sabar lagi untuk melihat tayangan kita hari ini tentang bibliografi koleksi yang ada di Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Oke, anak-anak tidak sabar lagi, kita langsung saja. Bu Lis Budi silahkan melaporkan. Ya, terima kasih Bu Dinar yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada anak-anak tentang bibliografi. Selamat siang juga kepada anak-anak semua. Ini Bu Lis ingin menyampaikan bibliografi dari judul buku Soekarno. Biografi singkatnya dari 1901 sampai 1970 sampai beliau wafat. Jadi walaupun beliau sudah wafat, kita masih bisa melihat bibliografinya itu bagaimana dan biografinya itu bagaimana. Mungkin dari salah satu kalian nanti mengidolakan dari 5 tokoh yang akan Bu Lis sampaikan. Jenis bahannya itu dari monograf, sedangkan judul bukunya adalah Soekarno. Biografi singkat dari 1901 sampai 1970 dari Taufik Adi Susila, editornya yaitu Abdul Qadir Saleh. Pengarang itu yaitu Taufik Adi Susila, ini adalah pengarang ya. Terus yang satunya Abdul Qadir Saleh ini adalah editornya. Penerbitan itu adalah Yogyakarta oleh Arus Media 2008. Deskripsi fisik itu ada 233 halaman 21 cm. Jenis isinya di sini adalah teks ya anak-anak. Jadi salah satunya jenis isi itu dari teks dan jenis medianya itu tanpa perantara. Jenis wadahnya itu adalah volume. Next. Ya. ISBN itu dari 979 25 4499 2
dan 978, 979, 449, 2. Subjek itu adalah Soekarno, seperti apa yang Puli sampaikan tadi, 1901 sampai 1970 beliau meninggal. Itu Indonesia 1945 sampai 1965, politik dan pemerintahan. Jadi selama beliau memerintah itu berkecimpung di politik juga. Di situ juga ada di dalam biografi. Abstrak, salah satu abstrak ini menyampaikan atau menceritakan tentang beliau, yaitu buku ini juga menjelaskan juga secara detail tentang masalah perlambangan negara burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena apa? Sejarah itu tidak bisa untuk kita lupakan dan harus kita selalu mengenang, karena jasa-jasa beliau itu bisa kita gunakan juga untuk meraih cita-cita selanjutnya. Catatan indeks bibliografi halaman 213 sampai 224. Bahasa Indonesia bentuk karya bukan fiksi. Nah ini, jadi bentuk karyanya tolong anak-anak ya, jadi bukan fiksi. Jadi bisa disebut juga sebagai non fiksi. Nah kita lanjutkan, itu tadi idola yang pertama. Tokoh yang pertama, dan mungkin ada salah satu anak-anak yang mengidolakan, jadi nanti bisa melihat bagaimana ya. Untuk yang keduanya adalah bibliografi dari beliau, yaitu Gus Dur, judul buku Suluk Gus Dur. Suluk itu apa? Nanti anak-anak bisa lebih lanjut mengenal. Jenis bahannya itu adalah monograf, judulnya adalah Suluk Gus Dur, Bilik-bilik spiritual Sang Guru Bangsa atau Nurkolik Ridwan. Editornya adalah Aziz Safa. Pengarangnya yaitu Nurkolik Ridwan tahun 1974 ini sebagai penulis, dan Aziz Safa itu adalah sebagai editornya. Yang diterbitkan ini adalah edisi cetakan kedua anak-anak ya. Ini edisi kedua, jadi mungkin edisi satu ada, hanya saja Pulis ini memilih cetakan yang edisi kedua. Penerbitnya adalah Yogyakarta, Arus Media 2017. Deskripsi fisiknya itu adalah 2 halamannya sampai 272. Dan tebalnya buku itu adalah 20 cm. Jenis isi teks. Ya, kita lanjutkan. Jenis medianya itu tanpa perantara, jadi bisa langsung tanpa perantara siapapun. Dan jenis wadahnya adalah volume. Dan subjeknya itu adalah tasawuf. Abdurrahman Wahid 1940 sampai 2009, Kiai Haji. Selanjutnya dari abstrak bisa kita lihat di sini beliau itu adalah menduniakan akhirat dan mengakibatkan dunia merupakan hasil proses suluknya Gus Dur dalam menerjemahkan aspek-aspek langit ke dalam pengejauhan, jadi mengolah, maksudnya di situ laku di bumi. Mengemban mandat langit tersebut tentu bukanlah perkara yang ringan dan mudah. Namun demikian, karena masyarakat
berlatar belakang, salah satunya anak-anak ya. Jadi berlatar belakang agama ini amat sangat kuat ini, tentang agama, budaya, politik dan sejarah berbeda-beda. Tak sedikit di antara mereka yang justru melihatnya tidak dari sudut laku suluk, tetapi dari sudut tindakan-tindakan sosial yang disertai dengan penggunaan perangkat ilmu-ilmu sosial kritis. Jadi di sini mengupasnya itu adalah tentang agama, budaya, politik, walaupun sejarahnya itu berbeda-beda. Nah, catatan itu adalah indeks bibliografinya tuh halaman 265 sampai 268. Bahasanya yang jelas memang bahasa Indonesia ya anak-anak, karena pembuatan bukunya ini kan di Indonesia, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk karyanya bukan fiksi, sekali lagi bukan fiksi. Berarti kalau bukan fiksi berarti non fiksi. Target pembacanya itu adalah umum, berarti siapapun itu boleh dan tidak tertentu, siapa saja boleh, umum karena sifatnya ya. Anak-anak ya, kita lanjutkan tokoh selanjutnya anak-anak. Di sini kita akan membicarakan bibliografinya Habibie dengan judul bukunya Ensiklopedia Presiden Republik Indonesia, yaitu Habibie tokoh yang paling pandai dalam hal menciptakan pesawat. Anak-anak tentunya tahu juga kan siapa itu tokoh Habibie ya. Nah, kita lanjutkan. Jenis bahannya itu adalah monograf. Judulnya buku itu adalah Ensiklopedia Presiden Republik Indonesia Habibie, dan yang menyunting itu adalah Ade Makruf, Ruskur Sumaningratri. Pengarangnya yaitu Ade Makruf sebagai penulis dan Ruskur Sumaningratri itu adalah sebagai penyunting. Ini adalah edisi dari cetakan pertama. Deskripsi fisik itu 228 halaman. Tebalnya buku 21 cm. Jenis isinya teks. Jenis medianya tanpa perantara. Jenis wadah volume. Subjek Bahrudin Yusuf Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie ini tahun 1936. Ensiklopedinya dan Kamus Presiden Arsip itu adalah Indonesia. Jadi diarsipkan di negara Indonesia, yang perlu anak-anak ketahui. Nah, itu dari tokoh yang ketiga ya tadi Habibie, dan sekarang kita lanjutkan dari abstraknya. Jadi kalian bisa mengetahui ya dari tokoh-tokoh tadi itu dari abstrak, bagaimana beliau itu membuat sebuah cetakan buku dan dipergunakan untuk siapa saja. Di sini Habibie layak disebut orang yang ditakdirkan aspirasi dan tujuan hidupnya adalah sama dan harmonis dengan negeri yang dicintainya. Ia pulang di tanah air setelah lama merantau di negeri orang, menjadikan Indonesia sebagai negara berteknologi maju. Kemudian rasionalitasnya yaitu membawa Habibie ke tanah politik, suatu fase ya yang tak pernah ia rencanakan, karena memang orangnya pemikir dalam hal menciptakan sebuah pesawat, jadi tidak merencanakan bakal jadi presiden gitu anak-anak. Meski tak berencana, ia mencapai puncak karir di bidang politik ketika menggantikan jabatan Presiden Soeharto. Ada rentetan peristiwa yang tidak mudah ia lalui di detik-detik peralihan kekuasaan tersebut. Nah, itu salah satunya ya. Kita lanjutkan. Catatan itu adalah indeks yang diterima, itu adalah jilid 3
bibliografi halaman 217 sampai 221. Bahasanya sekali lagi karena pembuatan di Indonesia jadi bahasanya Indonesia. Bentuk karyanya itu adalah bukan fiksi. Target pembacanya itu adalah umum, jadi siapapun boleh membaca. Kita lanjutkan, bibliografi judul bukunya adalah Kupilih Jalan Gerilya. Anak-anak tentu tahu siapa itu Jalan Gerilya, itu tentunya tahu tokoh tersebut ya. Nah, jenis bahannya adalah monograf. Dari judul buku itu adalah Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini salah satunya dan penyuntingnya adalah Rokajat Asura dan Tantri Dwi Aprianita, penyelaras aksara Tisa Anggraini. Pengarangnya yaitu Rakajat Asura Tisa Anggriani Tantrina Dwi Aprianita. Ini pengarangnya ya. Jadi ada beberapa pengarang di situ untuk menciptakan dan menerbitkannya itu di Jakarta Mizan 2015. Jadi bisa dilihat di situ, sedangkan deskripsi fisik itu ada 270 halaman ya, sedangkan tebalnya itu adalah 24 cm. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, subjeknya adalah Sudirman 1912 sampai 1950. Roman di sini bukan roman picisan tetapi roman atau disebut juga prosa. Nah, abstraknya yang sakit itu Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Ujar Panglima Sudirman ketika Bung Karno menolak ikut gerilya. Tubuh ringkih itu memilih jalan gerilya, membakar semangat prajurit, membuktikan pada dunia negara Indonesia tetap ada sekalipun para pemimpin politik telah ditawan Belanda. Ini adalah contoh yang terbaik ya anak-anak. Jadi walaupun posisi sakit, tetap bersemangat menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh orang Indonesia, sama untuk kalian semua. Walaupun dalam posisi pandemik, kalian harus bisa menunjukkan semangatnya. Ini loh generasi muda Indonesia, tetap semangat belajar dan belajar untuk meraih cita-cita. Ini adalah salah satu tokoh yang harus kita tiru. Bukankah begitu? Nah, sekarang salah satunya anak-anak ya, itu operasi pengejaran Sudirman selalu gagal. Mengapa harus gagal? Bisa kita lihat di sini. Saat Sudirman kembali ke Yogyakarta, rakyat menyemut, banyak sekali yang menyambutnya ya. Menyambut di sini adalah penyambutannya. Di pinggir jalan menyambut, air mata jadi saksi bagaimana lelaki kurus pengidap TBC akut itu telah gemilang mempertahankan martabat negeri. Ia berhasil mengusir aral lintang tapi tak berhasil mengusir penyakit TBC-nya yang bersarang di tubuhnya. Setelah rongrongan Belanda berakhir, ia pun menghadap Ilahi. Beliau menghembuskan nafas terakhir dengan fenomena setelah memeriksakan rapot putra-putrinya, langit Magelang menjadi saksi. Ini salah satunya dari abstrak yang amat sangat mengharukan. Mungkin anak-anak bisa mengulang kembali dan himbauan jangan hanya keterangan dari tulis tetapi datanglah kemana? Ke perpustakaan, lihatlah lebih lengkap bibliografinya ya, itu pesannya tulis. Nah sekarang itu adalah sudah selesai
Masih satu lagi ternyata, maaf Bu Dinar, ada bibliografi judul buku 10 tokoh transformatif Indonesia. Di sini ada 10 tokoh di sini, itu adalah salah satunya. Saya hanya menyebutkan saja, ya. Jenis bahannya adalah monograf. Judulnya 10 tokoh transformatif Indonesia dan penulisnya adalah Gun Gun Haryanto, Inding Rosvidin, editor Ardiansah Sihabudin, Hijrah Saputra, Andika Prastia, Kus Harsanto. Ini jadi tidak hanya satu orang ya, Nana, editor itu bisa beberapa orang untuk pembuatannya. Pengarang dari Gugun Herianto ini sebagai penulis, Inding Rosidin itu penulis, Ardiansah Sihabudin itu editor, Hijrah Saputra editor, dan Andika Prastia Kushar Santo ini editor. Penerbitannya itu di Jakarta dan yang menerbitkan itu adalah Erlangga pada tahun 2015. Deskripsi fisiknya itu adalah 303 halaman, ya, bisa dibayangkan 303 halaman itu seberapa ilustrasi tebalnya buku. Di situ ada juga, jadi Bulis tidak menyebutkan, jadi anak-anak biar penasaran nanti datang ke perpustakaan dan akan mencari dari 10 tokoh ini. Jenis isi itu adalah teks, jenis media tanpa perantara, jenis wadah itu adalah volume dan ISBN-nya itu 978 602 298 280 dan itu sampai 7. Dan subjeknya ini ada salah satu gubernur, ya, adalah Anies Baswedan. Ini pada tahun 1969. Basuki Cahayapurnama, pasti anak-anak mengenal siapa ini, beliau-beliau ini ya. Itu adalah 1966 dan Khairul Tanjung itu adalah 1962. Inaksius, ya. Inaksius Johan ini 1963, Joko Widodo itu adalah 1961, Muhammad Mahfud MD 1958, Nurdin Abdullah HM 1968, Ridwan Kamil yang saat ini beliau masih menjabat juga ya, itu 1971, Tri Mumpuni Wiyatno itu 1964 dan Tri Risma Harini ya itu, yaitu 1961, biografi Indonesia politik dan pemerintahan. Nah, di sini abstraknya ya, abstraknya di sini bisa anak-anak lihat di situ. Jadi saat mesin kaderisasi politik, kadernya politik dan sistem birokrasi pemerintahan seolah mandek dalam mebidani dan melahirkan pemimpin dan kepemimpinan yang diharapkan rakyat, dan di saat harapan untuk itu seolah berujung tak bertepi. Muncul sosok-sosok yang tidak hanya pandai beretorika ya, tetapi juga memberi inspirasi dengan kerja nyata. Apa yang mereka katakan itu pula yang dilakukan. Mereka bekerja, melayani, mempelajari masalah dan menawarkan solusi bagaimana ya, atau bagai persoalan bangsa. Lebih-lebih lagi, ini salah satunya ya anak-anak, lebih-lebih lagi mereka menggerakkan orang untuk berpartisipasi bukan lewat instruksi, melainkan dengan contoh dan keteladanan. Mereka adalah para pemimpin transformatif yang sejak 2 windu silam ketika reformasi digulirkan selalu diidam-idamkan kehadirannya untuk memegang tampuk
atau tambuk kepemimpinan bangsa ini. Kita lanjutkan dari bibliografi ya, dari bibliografi halaman 298 sampai 300, isi itu Aris Basweda, turun tangan demi Indonesia. Basuki Cahaya Purnama hadir memperbaiki birokrasi, jadi mempelajari bagaimana pemerintahan itu ya. Dan Khairul Tanjung ini dari dokter gigi, pengusaha hingga Menko. Ignatius Janan mengubah wajah kereta api Indonesia. Joko Widodo dari Solo, beliau mantan dari wali kota juga kan, ini untuk Indonesia. Mahfud MD, politisi dan wakil Tuhan di dunia. Nurdin Abdullah, bintang terang dari Timus. Ridwan Kamil, pemimpin muda penuh gebrakan. Tri Mumpuni, pejuang tangguh yang bersahaja. Tri Risma Harini, perempuan tegas berhati lembut. Dan dari bahasa itu jelas itu Indonesia, bentuk karya bukan fiksi. Target pembaca itu adalah umum. Nah, sampai di sini ya, ini sekalian saya kembalikan kepada Ibu Dinar. Terima kasih Bu Lis sudah melaporkan beberapa koleksi bibliografi di Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Jadi tadi ada 10 ya Bu, kurang lebih tadi. Iya betul Bu Dinar, dari 10 tokoh itu. Iya, tokoh-tokoh yang sangat menginspiratif. Semoga anak-anak bisa meneladani sifat, kemudian tindakan, perbuatan yang positif dari tokoh-tokoh tersebut. Begitu ya Bu Lis ya? Iya betul. Dan Bu Dinar, ini sebentar ya. Ini dari penutup tadi ya. Apa yang Bu Lis sampaikan tadi anak-anak, semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Mungkin jika kalian ingin sukses, jadilah dan pilih salah satu ya Bu Dinar di sini, pilih salah satu tokoh yang kalian idolakan. Dari pilihan itu untuk mencapai cita-citanya dia seperti yang kalian inginkan. Jadi memilih salah satu tokoh, andai kata salah satu, tokoh saya yang saya idolakan itu adalah Bu Dinar. Nah, bagaimana bibliografinya Bu Dinar, biografinya bagaimana, kancah di politik, pendidikan bagaimana, itu nanti yang akan jejak yang akan diikuti oleh anak-anak. Begitu. Iya, benar sekali Bu Lis. Kalau saya boleh tahu Bu Lis siapa tokoh idola yang menginspirasi Bu Lis supaya Bu Lis bisa meneladani sifat kemudian perilaku beliau sehingga dalam kehidupan sehari-hari mungkin Bu Lis akan bukan menjadi seperti beliau tapi meneladani sifatnya beliau. Iya, dari sekian itu saya mengidolakan ya Bu Dinar, tetapi dari sekian itu ada terpilih itu berarti satu, yaitu Jenderal Sudirman. Bagaimana beliau kan masih posisi sakit, tetap itu memberikan suatu inspirasi dan tetap menunjukkan ini loh saya. Nah itu salah satunya. Memang kita selalu punya idola sendiri-sendiri ya Bu ya. Oh iya. Untuk memberi semangat kehidupan kita supaya setidaknya mengambil sisi positifnya dari tokoh yang kita idolakan. Begitu ya Bu Lis ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Lis atas waktunya untuk melaporkan koleksi bibliografi di Perpustakaan SMP Negeri 4 Kota Madiun. Sampai bertemu kembali di program Bintang Orion. Terima kasih Bu Lis. Kembali kasih Bu Dinar, semoga sukses dan tetap semangat. Sama juga dengan Bu Lis. Iya. Terima kasih semuanya, stay hebat dimanapun kalian berada. Tadi kita sudah dengarkan Bu Lis Budi menginformasikan tentang koleksi bibliografi di Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, Bu Dinar yakin kalian semuanya punya tokoh idola,
yang menginspirasi kehidupan kalian. Nah, ambil sisi positifnya supaya kalian bisa bergerak maju semaju mereka semuanya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di program Bintang Orion selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Dinar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dah.